Hello everyone, pernahkah kalian ketika sedang di gua ataupun di dekat dinding, kalian tuh kembalian memantun, atau ketika di aula besar kalian tuh bergema? Tahukah kalian kenapa? Karena itu semua ada kaitannya dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui udara, air, atau benda padat lainnya. Tapi ingat bahwasannya gelombang bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena membutuhkan medium untuk rambatannya. Ketika gelombang bunyi mengenai permukaan yang keras, ia akan dipantulkan kembali. Maka ini disebut sebagai pemantulan bunyi. Sama halnya dengan cahaya. Bunyi juga mengikuti hukum pemantulan, yang mana bunyi hukum tersebut adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Selanjutnya ada jenis-jenis dari pemantulan bunyi. Yang pertama ada gaung, kemudian ada gema, terus kemudian yang terakhir ada pemantulan bunyi menguatkan suara. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang gema. Apa itu gema? Gema merupakan bunyi pantul yang dikirimkan setelah bunyi asli dikirim. Dan gema biasanya terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyinya. Misalnya, saat kita berteriak di tebing yang tinggi ataupun saat di dalam gua. Selanjutnya adalah gaung. Apa itu gaung? Gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar secara bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Biasanya saat kita berada di gedung besar ataupun bioskop, maka akan terdengar suara gaung. Karena terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, maka suara gaung bersifat merugikan karena mengganggu suara dari bunyi aslinya. Selanjutnya ataupun yang terakhir, pemantulan yang memperkuat bunyi asli. Jadi anak-anak sekalian, saat kita bernyanyi di kamar mandi, suara kita terdengar jauh lebih keras. Atau suara musik di ruangan yang tertutup terdengar lebih keras daripada di ruangan terbuka. Penyebab dari bunyi pantul lebih keras saat di ruangan sempit dan tertutup. Jadi, ketika di ruangan yang sempit dan tertutup, suara asli dan suara pantul terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Yang menjadi penerapan dari pemantulan bunyi. Adapun penerapan dari pemantulan bunyi yang pertama itu ada seperti sonar. Adapun penerapan pemantulan bunyi yang pertama adalah sonar. Sonar biasanya dimanfaatkan oleh kapal laut maupun kapal selam untuk mengukur kedalaman laut. Cara kerja daripada sonar yakni gelombang suara dipancarkan ke dasar laut oleh pemancar pada kapal. Selanjutnya, gelombang suara dipantulkan kembali ke detektor sonar pada kapal ketika mengenai dasar laut. Penerapan pemantulan bunyi yang kedua adalah USG. USG biasanya dimanfaatkan oleh tenaga medis ataupun di rumah sakit maupun kedokteran. USG digunakan untuk mengetahui organ dalam daripada manusia. Kemudian, penerapan pemantulan bunyi yang terakhir adalah ekolokasi hewan yang biasa dimanfaatkan oleh kelelawar maupun lumba-lumba, yakni untuk mengetahui lokasi di sekitar daripada kelelawar maupun lumba-lumba. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang pemantulan bunyi? Kalian pernah mengalami gaung ataupun gema di mana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk video edukasi berikutnya. Bye bye.